Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Sebelum abang mulai, abang mau menyapa para detektif yang selama ini sudah menonton video-video abang. Ada Ijat dari Malaysia, Rifka Amalia, Nana, Ilham Afandi, dan Cut Nadira dari Riau. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Murder Bad. Film ini dibintangi aktor Bollywood Nakul Roshan dan Kanika Kapoor. Film ini menceritakan misteri pembunuhan seorang wanita di sebuah hotel. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Jayesh adalah seorang tour guide, Maksud adalah supir travel, Isabel adalah seorang turis, dan Surya adalah polisi. Suatu hari di pinggiran kota Jaipur, seorang supir travel bernama Maksud sedang dikejar para preman. Maksud dikejar para preman karena Maksud mencoba mendekati gadis cantik dari keluarga kaya. Para preman itu diperintahkan untuk menghajar Maksud. Maksud berlari dan bersembunyi di dalam muatan truk yang dikendarai seorang pria bernama Jayesh. Karena gagal menemukan Maksud, para preman itu kembali pulang. Beberapa jam kemudian, Jayesh beristirahat di rest area. Ketika Jayesh mengecek muatannya, Jayesh melihat Maksud. Jayesh tidak kenal dengan Maksud. Mereka berdua lalu berkenalan. Sembari mengobrol, mereka berdua makan bersama. Maksud bercerita, selama ini ia adalah supir yang bekerja di Tour and Travel. Sedangkan Jayesh bercerita, ia masih bekerja serabutan di Jaipur. Jayesh belum mendapatkan pekerjaan yang bagus. Selama ini, Jayesh bekerja di Provinsi Bengal. Namun, Jayesh ingin pindah ke kota yang baru. Jayesh pergi dan memulai hidup baru di Jaipur. Mendengar cerita Jayesh, Maksud merasa kasihan. Maksud akan membantu Jayesh. Besok pagi, Maksud mengenalkan Jayesh kepada bosnya yang merupakan pemilik Tour and Travel bernama Gupta. Maksud memohon kepada Gupta untuk memberikan Jayesh pekerjaan. Gupta melihat Jayesh adalah pemuda tampan yang santun. Gupta menawari Jayesh untuk menjadi tour guide. Jayesh langsung setuju. Gupta senang mendengarnya. Maksud dan Jayesh lalu minum teh susu di warkop terdekat. Maksud mengenalkan Jayesh kepada pemilik warkop bernama Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud dan Jayesh kemudian mengobrol. Maksud memberitahu Jayesh apa saja yang harus dipelajari. Jayesh patuh dan menurut saja. Jayesh belajar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Jayesh mulai bekerja. Maksud dan Jayesh ditugaskan membawa rombongan turis selama 4 hari ke depan. Sebagai tour guide, Jayesh menjelaskan rundown acara kepada para turis. Setelah itu, para turis dipersilahkan masuk ke dalam bus. 1 jam kemudian, acara dibuka dengan hiburan musik yang ada di atas bus. Jayesh ikut bernyanyi dan menghibur para turis. Para turis menikmati momen itu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lokasi pertama. Para turis turun dari bus dan masuk ke dalam bangunan bersejarah. Jayesh menjelaskan tentang sejarah bangunan itu. Para turis mendengarkan sembari berfoto-foto. Jayesh jatuh cinta dengan salah satu turis bernama Isabel. Sedangkan Maksud jatuh cinta dengan turis bernama Shali. Isabel adalah gadis yang baik hati, sedangkan Shali adalah wanita yang sombong. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Sore hari, mereka semua beristirahat sejenak di wilayah dekat padang pasir. Jayesh dan Maksud menghibur para turis dengan berjoget dan bernyanyi. Para turis sangat terhibur dengan penampilan mereka. Setelah seharian berkeliling, para turis kemudian diantar ke hotel untuk beristirahat. Di halaman hotel, Isabel mengajak Jayesh berkenalan. Isabel menyukai Jayesh karena tampan. Setelah berkenalan, Isabel masuk ke dalam kamar. Di depan pintu kamar, Isabel dan Shali melihat turis lain bernama Syabir sedang mabuk berat. Isabel dan Shali lalu masuk ke kamar mereka masing-masing. Besok pagi, Jayesh dan Maksud membawa para turis berkeliling kota. Mereka mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain. Di sela-sela aktivitas, Maksud menatap wajah Shali dengan penuh cinta. Namun, Shali tidak membalas karena Shali biasa saja kepada Maksud. Sedangkan Jayesh dan Isabel terus mengobrol. Isabel mengatakan ia adalah warga negara Inggris.
Ayahnya orang Inggris dan ibundanya orang India. Saat ini Isabel sedang pulang ke rumah ibundanya. Sebelum kembali ke Inggris, Isabel ingin menghabiskan waktu di Jaipur. Karena sering mengobrol, Jayes dan Isabel menjadi dekat. Besok pagi, karena tidak ada jadwal, Jayes mengajak Isabel bersepeda. Siang harinya, mereka berdua minum teh susu di Warkop Anwar. Mereka melanjutkan obrolan mereka. Jayes memberitahu alamat kosnya kepada Isabel. Jayes berharap sebelum kembali ke Inggris, Isabel mau mampir ke kos-kosan Jayes. Karena menyukai Jayes, Isabel akan mampir ke kos-kosan Jayes. Setelah mengobrol, mereka berdua kembali ke hotel. Malam hari, Maksud dan Jayes memantau para turis yang sedang makan malam bersama di halaman hotel. Maksud dan Jayes mengobrol berdua di kolam renang. Jayes memberitahu ia menyukai Isabel. Maksud senang mendengar hal itu. Maksud mengatakan ia belum berani mengobrol dengan Sally. Sebagai teman, Jayes akan membantu Maksud. Jayes lalu mengajak Maksud mengobrol dengan Isabel dan Sally. Mereka berempat duduk dan mengobrol. Maksud mencoba mengobrol dengan Sally. Saat itu, Sally sedang mabuk berat. Sally tidak tertarik untuk diajak mengobrol. Namun, Maksud terus berbicara untuk membuat Sally tertarik dengan dirinya. Tetapi, Maksud justru salah bicara dan membuat Sally tidak nyaman. Jayes selalu mengajak Maksud pergi agar situasi tetap terkendali. Jayes dan Maksud kembali ke kamar mereka masing-masing. Tak lama kemudian, ibunda Isabel menelpon. Isabel mengangkat teleponnya dan mengobrol di halaman. Sekarang, Sally duduk sendirian. Syabir yang dalam keadaan mabuk menghampiri Sally dan mengajak berkenalan. Sally tidak suka dan langsung menampar Syabir. I said so. Sally lalu masuk ke dalam kamarnya dalam keadaan mabuk. Beberapa menit kemudian, Syabir yang masih kesal kepada Sally menghampiri kamar Sally. Syabir mengungkapkan amarahnya dengan buang air kecil di depan pintu kamar Sally. 1 jam kemudian, Isabel yang dalam keadaan mabuk menghampiri kamar Jayes. Isabel mencoba mengajak Jayes melakukan enjos-enjos. Awalnya, Jayes menolak. Jayes mengatakan ia tidak ingin merusak perasaannya kepada Isabel hanya dengan cinta 1 malam. Isabel menganggap Jayes adalah pemuda yang baik. Tetapi pada akhirnya mereka melakukan jos-jos. Setelah bermain, Jayes mengudut di balkon. Besok pagi, para turis melanjutkan perjalanan. Ketika mengabsen para turis, Jayes tidak melihat Sally. Jayes bertanya kepada Isabel di mana Sally. Isabel menjawab tidak tahu. Isabel lalu mengecek kamar Sally. Isabel melihat pintu kamar Sally digembok dari luar. Jayes dan Sally lalu meminta resepsionis untuk membuka kamar Sally menggunakan pintu cadangan. Manajer hotel bernama Haris langsung melakukan hal itu. Setelah dicek, Sally tidak ada di kamarnya. Jayes dan Isabel bingung di mana Sally. Jayes lalu memberitahu hal itu kepada Gupta. Gupta langsung meluncur ke hotel. Haris memberitahu polisi mengenai hilangnya Sally. Kepala polisi setempat bernama Surya dan anak buahnya bernama Aditi langsung pergi ke hotel. Investigasi dimulai. Surya mengecek kamar Sally, sedangkan Aditi menginterogasi para staf hotel. Surya melihat lemari Sally penuh dengan pakaian. Surya juga melihat darah di tembok. Surya merasa ada yang tidak beres. Surya lalu mengecek rekaman kamera CCTV. Terlihat malam itu Sabir buang air kecil di depan kamar Sally. Surya mengambil rekaman kamera CCTV di seluruh sisi hotel. Surya dan Aditi kemudian membawa Gupta dan Sabir ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Surya menunjukkan video buang air kecil Sabir. Sabir mengaku ia hanya mengungkapkan kekesalannya kepada Sally. Setelah itu, Sabir masuk ke kamarnya. Surya merasa Sabir berkata yang sejujurnya. Aditi memberitahu Surya rekaman CCTV di depan kamar Sally dihapus selama beberapa menit. Aditi juga menunjukkan seseorang membawa koper besar melalui tangga darurat. Surya bertanya kepada Gupta, siapa pria itu? Gupta menjawab, pria itu adalah Maksud. Gupta yakin Maksud membawa koper itu untuk kabur melarikan diri karena di dalam koper berisi Sally. Surya dan anak buahnya langsung mengejar Maksud. Terlihat Maksud mencoba kabur melarikan diri menggunakan salah satu mobil travel Gupta. Dengan cepat, Surya menembak kaki Maksud. Maksud kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Jayes dan Isabel bengong di dalam kamar. Karena bosan, Isabel meminjam mobil salah satu tamu hotel.
Mereka berdua kemudian pergi ke bar. Di sana, Jayes dan Isabel terus mengobrol. Jayes berusaha menelpon Maksud namun tidak diangkat. Jayes heran mengapa Maksud tidak bisa dihubungi. Setelah seharian mengobrol, mereka berdua kembali ke hotel. Di kantor polisi, Surya dan Aditi menginterogasi Maksud dengan keras. Mereka memaksa Maksud agar mengakui semuanya. Maksud bercerita, malam itu Maksud mengetuk pintu kamar Sally dan berbicara baik-baik. Maksud berniat meminta maaf karena salah bicara dan membuat Sally tidak nyaman. Tetapi Sally justru membalas omongan Maksud dengan penuh kesombongan. Sally mengatakan Maksud harus tahu diri bahwa dirinya hanyalah seorang supir. Sally tidak akan jatuh cinta kepada seorang supir. Sally lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Maksud kesal mendengar omongan Sally. Mereka berdua saling adu mulut. Sally lalu meludahi Maksud. Maksud emosi dan langsung membenturkan kepala Sally ke tembok. Maksud langsung mencekik leher Sally hingga tewas. Melihat kematian Sally, Maksud panik dan bingung harus bagaimana. Maksud berpikir sejenak. Setelah berpikir, Maksud memindahkan semua baju Sally ke dalam lemari. Setelah itu, Maksud memasukkan mayat Sally ke dalam koper dan kabur melarikan diri. Ketika kabur, Jayes melihat Maksud. Jayes lalu menghampiri Maksud. Maksud menceritakan semuanya. Sebagai teman, Jayes akan membantu Maksud. Jayes lalu memeriksa Sally. Jayes mengatakan Sally masih bernafas. Jayes akan membawa Sally ke rumah sakit. Jayes memerintahkan Maksud untuk kembali pulang. Maksud patuh dan menurut saja. Di tengah jalan, Jayes melihat Anwar. Jayes meminta bantuan Anwar untuk membawa Sally ke rumah sakit. Anwar patuh dan menurut saja. Setelah bercerita, Maksud ditahan di kantor polisi. Besok pagi, Isabel bangun di kamar Jayes, namun Jayes tidak berada di sana. Isabel bingung mengapa Jayes tidak ada di kamarnya. Isabel teringat Jayes memberitahu alamat kosnya. Isabel lalu pergi ke kos-kosan Jayes. Setibanya di kos-kosan Jayes, Isabel mencium bau yang tidak enak. Isabel kaget melihat mayat Sally di sana. Isabel lalu mendatangi kantor polisi dan memberitahu mengenai mayat Sally. Surya langsung mengamankan mayat Sally. Surya dan Aditi kemudian menginterogasi Isabel. Isabel menceritakan perkenalannya dengan Jayes. Setelah menginterogasi Isabel, Surya dan Aditi melakukan analisa. Surya bingung karena Jayes mengatakan Sally masih hidup, sedangkan Maksud mengatakan Sally sudah mati. Surya ingin tahu apa motif Jayes menyembunyikan mayat Sally di kos-kosannya. Beberapa menit kemudian, anak bos Surya memberitahu telah ditemukan mayat di sebuah danau. Surya langsung meluncur ke lokasi. Mayat itu kemudian diangkat. Ternyata mayat itu adalah mayat Anwar. Isabel kaget melihat mayat Anwar. Surya lalu mengantar Isabel kembali ke hotel. Surya meminta bantuan Isabel untuk mencari Jayes. Isabel bersedia membantu. Setibanya di hotel, Jayes menelpon Isabel. Isabel mengangkat telepon itu sekaligus melakukan conference call dengan Surya agar Surya bisa mendengar percakapan mereka. Jayes mengatakan ia meminta maaf kepada Isabel karena tidak berpamitan. Jayes mengatakan kepada Isabel ia sangat mencintai Isabel. Jayes memohon kepada Isabel agar Isabel menghampirinya di provinsi West Bengal sebelum kembali ke Inggris. Isabel patuh dan menurut saja. Surya lalu melapor kepada Kapolres. Surya meminta izin Kapolres untuk pergi ke provinsi West Bengal. Kapolres memberikan izin. Kapolres memerintahkan Surya untuk menjaga Isabel karena Isabel adalah warga negara Inggris. Surya siap menjalankan perintah. Besok pagi, Surya, Aditi, dan Isabel berangkat ke kota Chalsa di provinsi West Bengal. Surya dan Aditi menemui kepala polisi setempat sembari menunjukkan foto Jayes. Kepala polisi setempat mengatakan selama ini Jayes adalah buronan. Jayes merubah namanya untuk melanjutkan kejahatannya. Surya dan Aditi kaget mendengar hal itu. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kejahatan Jayes, kepala polisi setempat menyuruh polisi bernama Das untuk menemani Surya dan Aditi menemui Dr. Sukanto. Mereka bertiga lalu menemui Dr. Sukanto. Dr. Sukanto lalu bercerita tentang Jayes. Dahulu, Jayes bekerja sebagai petugas kamar mayat di rumah sakitnya. Jayes dikenal baik dan sopan santun. Suatu malam, Dr. Sukanto melihat Jayes belum pulang. Dr. Sukanto heran mengapa Jayes belum pulang. Dr. Sukanto lalu mengikuti Jayes dari belakang. Ia melihat Jayes berlama-lama di kamar mayat. Dr. Sukanto penasaran apa yang dilakukan Jayes di kamar mayat. Beberapa hari kemudian, Dr. Sukanto secara diam-diam memasang kamera CCTV di kamar mayat.
Dari rekaman itu terbukti Jayes sering melakukan enjos-enjos dengan mayat. Artinya Jayes mengidap penyakit nekrofilia. मुर्दे के साथ इंटरकोर्स. Setelah mengumpulkan semua bukti, Dr. Sukanto dan Das berencana akan menangkap Jayes. Namun Jayes berhasil kabur melarikan diri. Surya bertanya kepada Dr. Sukanto, mengapa seseorang bisa mengidap penyakit nekrofilia. Dr. Sukanto menjawab, penyebabnya bisa bermacam-macam. Surya dan Aditi lalu melanjutkan penelusuran. Surya dan Aditi menemui ayah Jayes. Terlihat ayah Jayes bekerja sebagai tukang kremasi mayat. Surya bertanya mengenai Jayes. Ayah Jayes menjawab, Jayes bukan anaknya lagi. Ayah Jayes bercerita, dahulu ayah Jayes cukup dihormati di kalangan masyarakat. Suatu malam ketika ayah Jayes sedang mengkremasi mayat, seorang gadis kecil berteriak karena melihat Jayes remaja melakukan enjos-enjos dengan mayat. Warga desa kemudian menyeret Jayes remaja kepada ayahnya. Ayah Jayes marah dan membawa Jayes pulang. Sejak itu ayah Jayes sangat membenci Jayes. Ayah Jayes bingung harus bagaimana. Kedua orang tua Jayes mencoba bertahan hidup di desanya. Namun ibunda Jayes tidak kuat mendengar omongan warga desa. Ibunda Jayes sakit dan meninggal dunia. Jayes merasa bersalah dan pergi dari rumah. Sejak itu Jayes tidak pernah kembali pulang. Jayes merantau keluar kota dan hidup seorang diri. Ayah Jayes berharap Surya segera menangkap Jayes atau jika perlu Surya segera menghabisi Jayes. Setelah mendengar cerita ayah Jayes, Surya dan Aditi kembali pulang. Malam hari, Surya menemui Isabel di hotel dan menceritakan tentang masa lalu Jayes. Isabel kaget mendengar hal itu. Isabel sedih karena lelaki yang ia cintai mengidap penyakit yang aneh. Surya tidak ingin membunuh Jayes karena Surya juga kasihan melihat kondisi Jayes. Surya berharap Isabel bisa membujuk Jayes agar menyerahkan diri. Isabel akan berusaha melakukan hal itu. Besok pagi, mereka semua mulai beraksi. Isabel minta dijemput Jayes di stasiun. Surya, Aditi, dan Das memantau dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, Jayes muncul dengan mobil merah. Surya menyuruh Isabel untuk bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Isabel lalu masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kemudian pergi ke salah satu rumah bos Jayes. Surya, Aditi, dan Das mengikuti mobil Jayes dari belakang. Isabel bertanya kepada Jayes, ini mobil siapa? Jayes menjawab, ini mobil bosnya yang merupakan juragan teh. Dahulu, Jayes pernah bekerja lama kepada bosnya, sehingga ia mempercayakan Jayes kunci rumah dan kunci mobil. Isabel baru tahu tentang hal itu. Saat ini, bos Jayes sedang pergi ke luar negeri. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah bos Jayes. Jayes mengajak Isabel masuk ke dalam kamar dan mengobrol. Jayes berlutut dan mengatakan ia sangat mencintai Isabel dan ingin menikahi Isabel. Jayes juga mengakui ia mengidap penyakit nekrofilia. Jayes berjanji setelah menikah nanti, Jayes akan berubah menjadi lebih baik. Isabel tersentuh mendengar pernyataan Jayes. Namun, Isabel tetap akan menyerahkan Jayes kepada polisi. Isabel berpura-pura mengambil air dan menelpon Surya. Surya mendengarkan obrolan mereka berdua. Isabel mengatakan ia berjanji akan membawa Jayes ke Inggris. Jayes senang mendengar hal itu. Jayes lalu memeluk Isabel dengan erat. Jayes melihat handphone Isabel sedang menelpon polisi. Jayes terbakar emosinya. Isabel menjadi ketakutan. Jayes kemudian menchat Surya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Surya percaya chat itu dari Isabel. Jayes lalu mengancam Isabel dengan sebilah pisau. Jayes mengakui ia membohongi maksud bahwa Sally masih hidup. Jayes juga mengakui telah membunuh Anwar agar ia bisa menikmati mayat Sally di kos-kosannya. Setelah mengakui semuanya, Jayes langsung menyayat leher Isabel hingga tewas. Setelah membunuh Isabel, Jayes mendandani Isabel seakan-akan mereka berdua akan menikah. Surya dan Das merasa heran mengapa Isabel tidak memberi kabar lagi. Surya, Aditi, dan Das lalu melakukan penyergapan. Jayes berusaha melempar pisau kepada Surya dan Surya berhasil menghindar. Aditi dan Das langsung menembak dada Jayes hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan fisik dan mental dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.